Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Jumpa lagi bersama saya yang sepertinya sudah lama banget nih saya nggak buat video. Semoga saya harap kalian nggak lupa dengan saya ya. Oke, jadi pada kesempatan yang baik ini saya akan mengulas, ya lebih tepatnya bukan mengulas sih, tapi membahas tentang alat-alat perang ya yang akan saya pakai untuk kebutuhan konten di kedepan harinya. Nah, sebenarnya saya itu sangat jarang sekali ya untuk mau membahas hal-hal ini. Tapi karena banyak sekali teman-teman yang pada tanya tentang kamera atau gear apa saja yang saya pakai selama ngonten. Nah, di dalam video ini akan saya bahas juga sekalian teman-teman, karena saya juga barusan upgrade kamera nih. Oke, jadi alat-alat tersebut saya bagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama ada drone, yang kedua ada kamera action, dan yang ketiga ada kamera pocket, yang dimana mereka semuanya ini memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Nah, kalau untuk drone ini tentu saja saya pakai buat video aerial. Sedangkan kalau kamera actionnya ini saya gunakan untuk ketika motoran atau misal melakukan kegiatan yang cukup ekstrim ya. Lalu untuk kamera pocket ini saya akan gunakan untuk vlogging atau sambil jalan kaki. Oke teman-teman, ini sekarang saya mau memperkenalkan kepada kalian tentang setup atau gear-gear apa saja yang saya pakai selama saya itu bikin konten video. Ini saya mulai dari mana dulu nih ya. Ini karena berantakan, mohon maaf ya teman-teman. Nah ini nih, ini kayaknya saya mulai dari sini dulu nih ya. Oke, jadi GoPro 8 Black nih, ini merupakan kamera action yang pertama kali saya pakai pada saat saya tuh bikin YouTube ya teman-teman. Ini mulai dari subscribernya dari 0 sampai sekarang ada 5.000. Ya, saya bersyukur banget sih teman-teman sudah mendukung saya pada saat saya bikin YouTube ini sampai dengan subscribernya sekarang udah 5.000 teman-teman. Makasih banyak. Ini bisa terlihat secara fisik kameranya burien ya. Kalau wong Surabaya ngomong itu burien, atau ini pada lecet-lecet semua. Karena jam terbang dari kamera ini sudah cukup tinggi ya teman-teman. Ini udah saya pakai buat motoran, terus saya pakai buat ngevlog, buat nyelam segala macam. Ini wis udah apa namanya, udah kemana-mana lah intinya. Nah, pada saat saya beli kamera ini saya itu dapat satu baterai orisinil teman-teman. Jadi untuk dari kapasitas baterainya kalau pakai satu baterai kan kurang, jadi akhirnya saya beli lagi tuh, nambah unit baterai. Ini ada 3, mereknya Kingma semua nih. Kenapa kok saya beli Kingma? Nah, Kingma itu lebih murah ya harganya. Kalau nggak salah baterai GoPro ini satu itu harganya berapa ya? Sekitar 300 ribuan. Nah, Kingma ini harganya cuma 300.000, tapi dia sudah dapat 3 baterai. Jadi anggapannya satu baterai ini 100.000. Nah, kalau GoPro ini 300.000 baru dapat satu baterai teman-teman. Jadi saya bisa ngerekam lebih lama ya, baterainya bisa digonta-ganti. Tapi ya namanya ngerekam video itu kan pasti dengan baterai yang kita bawa ini selalu aja kurang gitu loh. Makanya nggak heran saya tuh punya yang namanya power bank teman-teman. Nah ini dia power bank dengan kapasitas 20.000 mAh yang saya bawa kemana-mana. Nah ini saya sebenarnya punya 2 ya. Yang satunya ada di dalam tas tuh, belum saya ambil. Jadi saya pakai power bank ini ada 2 ya. Ini buat ngecas HP sama ngecasin si GoPro ini kalau saya pakai buat konten. Terutama kalau kontennya sambil motoran tuh itu kan nggak kerasa ya, baterainya habis, jadi harus ditancepin, dicolokin power bank mulu. Oke, itu dari GoPro ya teman-teman. Kemudian ini saya alihkan dulu. Oke, kita akan masuk ke drone ya. Ini dia drone-nya. Jreng jreng jreng.
Nah ini adalah drone DJI agak seret teman-teman, drone DJI Mavic Mini ya. Ini drone-nya kecil begini, tapi menurut saya kualitas gambarnya yang dihasilkan dari drone ini itu juara banget. Terakhir itu saya pakai drone ini buat ke Baduy, jadi kurang lebih untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lumayan bagus sih kalau dari hasilnya. Ini sampai sekarang masih saya pakai ya. Belum saya mau upgrade karena upgrade drone itu mahal banget pak. Duitnya sampai puluhan juta. Duitnya mbah sangkil, mahal. Tapi saya pakai drone ini sejauh ini saya puas sih. Ini drone saya beli setelah saya beli kamera action ya. Nih, setelah saya beli GoPro ini. Jadi mereka berdua ini usianya 4 tahun teman-teman. Udah sejak tahun 2020 tuh kalau nggak salah ya. Ini saya beli duluan, kemudian karena kebutuhan dokumentasi yang saya kembangkan itu pengen lebih gede, akhirnya saya membeli drone pada saat itu teman-teman, buat dokumentasi video aerial. Nah ini sampai sekarang masih saya pakai ya. Untuk kualitas gambarnya ya menurut saya masih sangat bisa diandalkan, meskipun nggak untuk malam hari sih ini, tapi nggak masalah karena selain kalau mau upgrade drone itu mahal, ya saya juga harus nunggu duitnya dulu baru bisa nabung ya untuk beli drone lagi nanti. Ya mungkin ada pemikiran ke sana, cuman ya nanti dulu lah itu, karena serius upgrade drone itu mahal banget teman-teman. Nah untuk drone ini saya nggak khawatir soal baterai sih, karena pada saat saya beli itu saya dapat ini nih, dapat 3 baterai sekaligus. Jadi waktu beli drone ini saya beli yang paket combo sekalian biar bisa ngerekam lebih lama. Jadi kalau baterainya habis satunya itu, ini bisa dibuat ngerekam lagi. Ini ada lagi nih, masih ada 2 lagi yang ready. Drone sama GoPro ini sama-sama tahan banting sih teman-teman. Si drone ini juga pernah jatuh ya, pernah nyemplung ke sungai juga, tapi untungnya ini masih bisa diselamatkan ya. Jadi sampai sekarang ini masih bisa dipakai teman-teman. Begitu ceritanya. Nih sebenarnya dulu itu banyak yang lecet-lecet ya, cuman ini spare partnya saya ganti ini nih, cover-covernya nih. Oke, jadi kalau itu dari segi drone ya, karena kebutuhan konten itu kan butuh memori yang banyak. Ini akhirnya saya tuh beli teman-teman, beli untuk micro SD cardnya ini ya. Jadi pada saat saya ngerekam itu kan saya butuh memory card yang kapasitasnya cukup gede biar ngerekamnya itu bisa lebih banyak lah, intinya begitu. Nah ini saya pakai totalnya sebenarnya ada 5 sih, ada 5 SD card, cuman ini tinggal 3 karena yang satu saya pakai di kamera ini ya, DJI Osmo Pocket 3, dan yang satunya nanti ada di sini nih dalamnya, kamera action yang baru nanti akan saya kenalin. Sebenarnya yang direkomendasikan itu kan SanDisk Extreme Pro ya, tapi karena ya kembali lagi soal budget, akhirnya saya beli yang SanDisk Extreme biasa ini. Sebenarnya masih ada yang kelasnya di bawah ini, cuman ini saya rasa sudah cukup mumpuni sih. Untuk yang kapasitas 256 GB ini saya itu punya 3 biji ya teman-teman. Ini 1, ini 2, sama-sama 256 GB, dan yang satunya lagi itu saya pasang di kamera DJI Action 5 Pro ini teman-teman. Gitu. Terus kemudian yang ini, yang hitam ini saya lupa ini dapat dari mana ya, ini 32 GB. Oh iya, waktu saya beli si drone ini nih, saya beli si drone ini, terus kemudian saya dapat si micro SD card-nya. Itu tadi udah 4 ya. Nah yang kelima itu memori SanDisk Extreme juga, tapi yang kapasitasnya lebih kecil yang saya pakai saat ini ya. Ini saya pasang di DJI Osmo Pocket 3 teman-teman, yang buat ngerekam sekarang ini. Gitu ya. Itu dari soal memori.
Terus berkembang yang namanya bikin konten video itu kan pasti butuh sekali yang namanya storage eksternal kan. Jadi data yang saya transfer di laptop ini itu lama-lama bikin laptop ini penyimpanannya jadi penuh teman-teman. Makanya saya putuskan untuk membeli sebuah hard disk eksternal ya. Nah, jadi yang di tangan saya ini adalah hard disk eksternal yang pertama kali saya punya teman-teman, yang saya beli. Ini Seagate mereknya ya. Ini kapasitasnya 500 GB. Jadi lumayan tuh. Pada saat saya transfer video ke sini, kemudian filenya saya transfer ke sini, ini bisa ngurangi storage yang ada di laptop. Cuman karena kualitas video dari kamera GoPro sama drone ini gede banget ya, jadi lama kelamaan storage 500 GB ini juga kurang teman-teman. Akhirnya saya nambah lagi tuh ini kamera sih, hard disk ya. Saya nambah lagi tuh hard disk yang kapasitasnya langsung 2 tera. Ini mereknya WD. Ini saya beli 2 tera teman-teman. Jadi saya punya 2 hard disk eksternal buat nyimpen hasil dokumentasi video dari GoPro sama si DJI. Lambat laun saya itu kan ingin toh mengupgrade kualitas gambar dari si GoPro ini, karena lama-lama menurut saya kualitas gambar yang dihasilkan dari GoPro ini agak sedikit butuh update lah. Nah, pada saat itu saya putuskan untuk membeli sebuah handphone ya teman-teman. Ini handphone, ini adalah iPhone 14 Pro Max yang kameranya saya gunakan buat ngevlog teman-teman. Jadi selain saya menggunakan GoPro, saya juga menggunakan iPhone ini sebagai kamera utama untuk produksi video di YouTube ya teman-teman. Terutama kalau pada saat saya itu ngebase atau jalan kaki. Untuk ngerekam di malam hari itu si iPhone ini juga lebih mumpuni daripada si GoPro teman-teman. Makanya kenapa kok saya beli si iPhone ini. Selain beli buat telepon atau WA atau sebagai smartphone pada umumnya, saya juga sangat mengandalkan si kamera dari iPhone ini ya, iPhone 14 Pro Max ini teman-teman. Nah, kemudian di tahun ini itu saya mengupgrade kamera. Nah, ini dia, mengupgrade 2 kamera. Salah satunya ada DJI Osmo Action 5 Pro ini teman-teman. Si kamera ini akan menggantikan GoPro Hero 8 saya yang udah berjasa sekali mengembangkan channel YouTube saya hingga sampai saat ini. Jadi nanti ke depan saya akan menggunakan ini sebagai daily kamera buat gantiin si GoPro ya teman-teman. Karena kalau saya lihat dari reviewnya ini kayaknya menarik banget buat direview deh. Terutama untuk mode malamnya tuh yang bagus banget. Kalau saya lihat dari beberapa video YouTube sih, ini bolehlah nanti akan kita coba nih si kamera ini. Nah, ini saya beli silikonnya juga nih teman-teman, buat ngelindungin fisik dari si kameranya, daripada nanti harus berakhir sama seperti si GoPro ini ya, yang udah burian duluan. Nah, untuk mencegahnya saya belikan silikon. Ini murah kok, ini cuman berapa ya, ini 100.000 kalau nggak salah. Nah, ini nanti akan saya pakai di motoran ya. Ini nanti akan saya coba nih, kayaknya menarik banget sih. Terus untuk kamera yang kedua itu saya menggunakan DJI Osmo Pocket 3 ya, yang saya pakai buat ngerekam ini teman-teman. Nah, ini kalian bisa kelihatan nih bayangannya ya. Ini si gimbalnya ini kelihatan. Nah, itu adalah kamera yang saya pakai buat gantiin iPhone saya ya. Jadi sebenarnya iPhone saya ini sudah mumpuni sekali, tapi karena ya namanya aja smartphone, kadang waktu ngerekam itu ada aja yang telepon gitu loh. Jadi kan nggak enak ya, sambil ngerekam gini terus tiba-tiba ada telepon masuk, nggak enak banget. Nah, karena pemakaian itu tadi ditambah dengan saya juga pakai sebagai kamera utama, akhirnya bikin baterai iPhone ini cepet habis teman-teman. Makanya saya itu sampai nambah power bank ya, ini 20.000 mAh. Ini saya punya 2 ini. Tadi udah saya jelasin. Satunya masih saya simpen di tas. Jadi kamera DJI Osmo Pocket 3 ini akan menggantikan si iPhone ini ya teman-teman. Untuk pemakaian saya sehari-hari ya, semisal kalau saya lagi ngebis atau jalan kaki, itu saya bakalan pakai kamera yang
Pocket 3 ya. Nah, jadi dengan adanya upgrade kamera yang baru ini, semoga konten video saya baik secara kualitas gambar maupun audio itu bisa lebih baik lagi teman-teman. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pembahasan tentang alat-alat yang saya pergunakan selama saya ngonten video di YouTube. Jadi pertanyaan teman-teman semuanya sudah terjawab dalam video ini. Oke teman-teman, semoga videonya bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya tentang pengujian dari kamera DJI Osmo Action 5 Pro.